Welcome to my channel. Ya, halo, selamat pagi, mungkin juga siang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada saat menyaksikan video ini. Tentunya ada satu informasi yang menarik, ya ini singkat saja, ini gue buat pagi jam 8:05 menjelang gue sebenarnya pengen berangkat untuk siaran di TVRI, ya kebetulan sekaligus menginformasikan akan ada trofi tour Piala Dunia, karena kita semua tahu TVRI nanti akan menyiarkan Piala Dunia dan gue akan membawakannya, tapi kemudian waktu pagi-pagi iseng-iseng kebiasaan gue untuk browsing, lihat update informasi terakhir, ada satu hal yang sayang untuk dilewatkan dan gue sempatkan untuk menyapa kalian lewat video ini. Ya apalagi kalau bukan soal timnas kesayangan kita yang dalam 2 bulan lagi nanti akan menjalani FIFA Series ya, satu grup dengan Bulgaria, kemudian Saint Kitts and Nevis, ini satu negara di kepulauan West Indies ya, atau di CONCACAF, negara kecil di bawah koloni Inggris, dan juga satu lagi Solomon Islands. Jadi nanti di sana kita akan bermain 2 kali, kita nggak tahu lawan tim siapa. Yang pasti secara level ini 3 timnya memang ada di bawah kita, terlepas dari peringkat Bulgaria yang ada di atas kita, tapi sekarang sedang jelek-jeleknya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini kesempatan buat John Herdman untuk menunjukkan sentuhan awal dalam mempush juga peringkat kita, karena kalau kita menang kita akan dapat poin tambahan. Nah, dalam persiapan itu ada pula yang siap nampaknya untuk segera dipanggil oleh John Herdman. Salah satu pemain yang belum lama ini bergabung, baru sekitar setengah tahun lalu menjelang putaran keempat, yaitu anak Depok. Ya, siapa lagi kalau bukan Milano Jonathans, yang kemarin juga sempat gue bahas ketika dia menjalani debutnya bersama dengan tim yang baru saja meminjam dia, yaitu Excelsior Rotterdam. Nah, di pertandingan sebelumnya kalau kalian sempat ngikutin video gua, dia bermain dari babak kedua pertengahan ya, kemudian mainnya cukup bagus. Gue sempat bilang waktu itu lawan Telstar, ada satu gol pertama ya setelah tertinggal 2-0, dia bukan mencetak gol tapi mencoba melakukan tembakan mantul, kemudian dikipas ke rekan timnya dan menjadi gol. Intinya begitu dia masuk, ketajaman dari Excelsior, tim yang meminjam dia dari Young Utrecht ini lebih kelihatan. Dan saat itu gue bilang, gue yakin dia kemungkinan besar akan bermain lebih lama lagi atau lebih bagus lagi. Ya memang ternyata masuknya mirip-mirip nih, menitnya 70-an juga, jadi masih dari babak yang kedua. Tapi kemudian dia memberikan satu impact yang sangat luar biasa, di mana dia kemudian mencetak gol, dan ini membuat Excelsior yang sempat tertinggal dari AZ Alkmaar 1-0 dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Dan golnya juga kita lihat bagaimana sangat simple, dan ini tentunya membuat catatan sejarah buat Milano Jonathans sendiri. Usianya masih sangat muda, 21 menuju 22. Artinya ini adalah menjadi gol pertama dalam sejarah dia di Eredivisie. Jadi selama dia di Utrecht, kemudian sempat dipinjamkan ke Young Utrecht akhir tahun lalu, itu dia gagal untuk mencetak gol di Eredivisie ya, tapi kemudian dipinjamkan ke Excelsior Rotterdam, ini tim profesional ketiga di Rotterdam setelah Feyenoord dan juga Sparta. Kemudian dia menunjukkan bahwa Milano Jonathans punya clinical, bukan hanya kecepatan yang biasa kita lihat bersama tim nasional, tapi juga clinical yang tentunya ini dibutuhkan saat nanti kita menghadapi 2 dari 3 lawan yang akan hadir di GBK pada Maret nanti di FIFA Series, yaitu antara Solomon Islands, Saint Kitts Nevis, dan juga Bulgaria. Nah tentunya kalau kita lihat ya, perjalanan dari Milano Jonathans ini memang tidak mudah. Dia sempat tarik ulur untuk menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian akhirnya menerima. Sayang memang tidak bisa menghadirkan pencapaian di round 4, tapi but it's okay ya. Ini gue rasa ini Garuda calling ya buat Milano Jonathans. Nggak tahu, mungkin akan menjadi pemain pertama ya, mungkin, atau Tom Hai mungkin pernah ya mencetak gol di Eredivisie, tapi sebagai WNI setahu gue dia yang pertama ya sebagai WNI mencetak gol di Eredivisie. Kalau Tom Hai mungkin dulu pernah tapi belum WNI saat itu.
Dan ini menjadi boosting moral yang sangat luar biasa di tengah kekeringan pemain depan yang kita tahu Oleh Romney juga sedang berjuang bersama Oxford United. Hanya 2 kali starter musim ini tanpa gol, tanpa assist. Kemudian juga Ragnar juga udah 2 bulan absen bersama Dender. Yang ini yang kemarin nanya gue nggak bahas, itu udah gue singgung kemarin sebenarnya. Kemudian juga siapa lagi striker yang lagi, Mauro Zelstra juga bersama Volendam, not even main any single second loh, bukan minute. Dan kemudian Melanie Jonathans lagi-lagi ya menurunkan egonya untuk mau dipinjamkan ke klub lain, ke Excelsior. Yang sebenarnya kalau kita lihat di klasemen ini nggak terlalu buruk-buruk juga teman-teman. Mungkin nanti akan gue hadirkan, gue edit sedikit ya, walaupun waktunya sempit sebelum gue siaran. Excelsior ini peringkat ke-14, poinnya 21. Sementara tim yang meminjamkannya Utrecht peringkat 10 dengan poin 23, cuma beda 2 poin. Dan kemungkinan besar dia akan mendapatkan menit lebih banyak lagi, mengingat ketika dikasih kesempatan dia langsung proven, langsung memberikan impact dalam 2 pertandingan loh. Yang pertama dia langsung tune in dengan lini depan walaupun gak mencetak gol, tapi ada key pass dari dia. Dan kali ini menghadapi Al-Sadd Alkmaar, golnya bukan hanya mencatatkan dia sebagai WNI pertama yang mencetak gol di Eredivisie, tapi juga menyelamatkan Excelsior Rotterdam dari kekalahan. Tentunya ini membuat John Hartman sedikit tenang ya, karena lini depan dari Indonesia agak mempunyai harapan ya di tengah kekeringan dari pemain depan kita. Yang pasti ini satu tanda yang cukup positif buat John Hartman di tengah mungkin harapan dari bangsa Indonesia, ataupun sebagian mungkin ada yang wait and see untuk bisa memberikan sesuatu di bulan Maret nanti di depan fans tim nasional Indonesia. Nah teman-teman semua, tentunya kita akan membahas lagi pemain-pemain lainnya yang akan segera bermain di dalam game week ini. Banyak seperti biasa Rapotable, tapi kali ini gue persembahkan video kali ini hanya untuk Melanie Jonathans. Selamat sekali lagi buat golnya, semoga semakin banyak keran golnya mengalir, dan juga tentunya bersama tim nasional Indonesia dia bisa menyumbangkan gol dan juga kemenangan. Teman-teman semua, terima kasih. Itu aja pendek dari gua. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat kapanpun kalian menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas, happy selalu, dan adios.